Kemiskinan bukan lagi rahasia publik. Kita perlu membuka mata melihat keluar. Lihat mereka yang tidak dapat makan, tidak memiliki tempat. Lihat mereka yang tidak memiliki pendapatan. Lihat mereka yang malas duduk di kursi panas, leha-leha di rumah, hidup dengan loyalitas penuh gengsi. Lihat mereka yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan bersama. Coba lihat mereka sedikit saja dengan penuh cinta kasih. Kali ini, data pun ikut berbicara mempersoalkan kemiskinan, gejolak angka yang terus berjalan naik dan turun. Meskipun kabar baik mulai dapat kita hirup dengan segar, namun bukan berarti napas segar ini dapat mematikan kemiskinan di negeri kita. Kemiskinan perlu diperhatikan secara jeli untuk melepaskan belenggu kemiskinan yang membentuk mental miskin pada masyarakat. Pentingnya melihat kemiskinan dari berbagai aspek yang bisa saja ini ditimbulkan dari diri kita sendiri. Atau jangan-jangan ini dibuat oleh oknum-oknum tertentu demi mendapatkan keuntungan. Hasil kami engkau renggut, hingga kami jatuh miskin. Kata-katamu terlalu manis, hingga kami tergiur dengan rayuan yang membutakan segala hal. Kami terperangkap, hingga kami lupa untuk keluar dari zona kemiskinan. Kami semakin terpuruk, remuk, dan sampai di sini kami tertampar bahwa perbuatanmu berdampak dalam jangka yang kami tidak tahu itu sampai kapan. Kami tidak tahu. Akibatnya, kami sulit untuk hidup dengan layak, sulit mendapatkan pendidikan, sulit mencari makan, dan lebih parahnya, sulit lagi untuk bertahan hidup. Kami ingin diperhatikan, kami ingin diperjuangkan untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Bagaimanakah kami dapat memperoleh kesejahteraan tersebut? Kami sebagai pemerintah, kami juga tidak tuli, kami tidak buta. Kami berupaya untuk engkau hidup sejahtera. Banyak hal yang sudah kami korbankan. Materi, moralitas, tenaga, waktu sudah kami lakukan demi kebahagiaan rakyat. Lelah, letih, lesu kami adalah bagian dari senyuman rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup. Hai pemerintah, kami juga punya mulut untuk berbicara. Kami juga memiliki kaki untuk dapat melangkahkan diri kami. Kami juga memiliki pikiran untuk menentukan landasan diri kami. Begitupun kami memiliki perasaan untuk dapat merasakan penderitaan sesama kami. Dengan hati nurani yang dilandasi dasar pikir yang kuat, kami menggerakkan kaki kami untuk secara sukarela membantu sesama kami. Ketika kami bersatu padu dalam sikap solidaritas, maka tidak akan ada alasan untuk mengeluhkan materi, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Dengan adanya kemiskinan, justru ini menjadi sarana untuk bersatu padu menolong yang lemah, bukan untuk mencari kepentingan nafsu sendiri. Spiritualitasku hadir untuk membentengimu dari kemiskinan.
Sekuat tenaga, aku berusaha untuk lari dari kemiskinan. Tenang, Roh Kudus ada dalam diri kita. Jangan khawatir, aku memberimu wadah berupa kenyamanan. Kita tidak sendiri, kita akan menghadapi persoalan ini bersama-sama. Suaraku berkumandang, sebisa mungkin aku menjalin kerjasama. Aku tidak vakum untuk melihat realita yang terjadi. Aku tahu bagaimana untuk aku melangkah. Ya, kita akan membawa perubahan dalam berbagai aspek. Perubahan yang dahulu membudak, kini kita menjadi tuan bagi diri kita atau kelompok. Lalu, bagaimana kami bekerja? Ya tentu melalui LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena LSM merupakan jembatan untuk kami dapat meraih mereka-mereka yang membutuhkan. Adapun beberapanya ada YMCA, kemudian ada WVI, kemudian ada Alpha Omega, kemudian ada Trukajaya, dan masih banyak lagi. Berikut beberapa contoh program-program yang sudah dilakukan oleh LSM. Salah satu LSM Kristen yang dibentuk di NTT ialah Yayasan Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Alpha Omega. Program-program yang dilakukan oleh YAO yakni gambar yang pertama berbicara mengenai bagaimana refleksi perjalanan panjang YAO dalam bingkai pemberdayaan masyarakat dengan tanggung jawab Gemit sebagai lembaga gereja, terutama di bidang pendidikan, pertanian, dan juga ekonomi kreatif. Gambar yang kedua berbicara mengenai kehadiran lembaga ini diharapkan dapat terus berbenah diri sehingga dengan adanya perubahan zaman, maka manajemen YAO harus dapat mengevaluasi pencapaian kerja berdaya guna bagi masyarakat dalam pelayanan. Program-program lain yang dilakukan oleh YAO antara lain bantuan stimulan berupa air bersih, bibit dan alat pertanian, pendampingan dan konsultasi bagi pengembangan institusi lokal. Mari kita sama-sama memberdayakan masyarakat dengan terlibat dalam program-program YAO untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia dan menguatkan kemandirian masyarakat lapisan bawah. Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender. Sejak tahun 1998, Yayasan Wahana Visi Indonesia telah menjalankan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak. Ratusan ribu anak di Indonesia telah merasakan manfaat program pendampingan Wahana Visi Indonesia. Program-program pemberdayaan Wahana Visi Indonesia diantaranya melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan peningkatan ekonomi keluarga. Wahana Visi Indonesia mengedepankan program pengembangan yang bersifat jangka panjang menggunakan pendekatan pengembangan wilayah berkelanjutan. Sangat berarti bagi Wahana Visi Indonesia. Apakah kamu ingin membuat perubahan untuk komunitas lokal atau negaramu? Kamu dapat membawa masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia. Mulailah dari tempatmu berada sekarang, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Wahana Visi Indonesia membutuhkan bakat dan yang terpenting hatimu untuk Indonesia. Bergabunglah dengan Wahana Visi Indonesia menjadi relawan dalam misi untuk mencapai visi besar ini. Jadilah relawan sekarang. Tadi kita sudah mendengar narasi mengenai kemiskinan yang terjadi di Indonesia, tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat, serta bagaimana pemerintah serta gereja meresponi masalah sosial yang terjadi soal kemiskinan. Jadi kami ingin mengajak kita semua, yuk dari sekarang kita menyadari akan pentingnya merespon masalah sosial, yaitu kemiskinan yang ternyata membawa dampak negatif kepada masyarakat. Mari kita ikut serta dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berusaha memberantas kemiskinan. Mari
kita membangun mitra bersama dengan LSM untuk bersinergi menuntaskan kemiskinan di negeri ini. Dengan uluran-uluran tangan dari kita, maka kita dapat lebih peka melihat masalah sosial dan dapat berkontribusi bagi sesama. Bersama LSM, kita bisa